Mereka menginginkan sesuatu hal yang besar. Ya kalau saya jahat, pasti saya akan tergiur, cuma saya nggak mau. Apa yang mereka minta dari kamu, Yasmin? Iya. Mereka minta saya untuk jadi mata-mata di Cakradinata. Tapi saya bilang saya nggak mau. Dan akhirnya mereka mencoba untuk menghilangkan saya. Karena saya nggak mau. Oh, jadi itu niat mereka menculik kamu? Tuh kan, bener kan? Bener kan Rangga? Apa kata Mama, Alicia? Ini nih ulah mereka, saingan Cakradinata. Mereka pengen Cakradinata tuh jatuh, tapi caranya licik banget. Gak bener, ini gak bisa dibiarkan. Teror-teror kemarin, Mama yakin, pasti itu mereka juga. Rangga, kamu cari ya. Siapa yang sudah berbuat ini? Kamu cari siapa saingan Cakradinata. Ini gak bisa dibiarkan. Mama harus turun tangan ini nih. Iya, Ma. Apa benar ini bukan ulah orang suruhan Mama ya? Mama kayak mengarahkan kalau teror-teror ini memang terencana dari pihak luar Cakradinata. Mama sampai langsung menyimpulkan begitu. Padahal ini bisa aja cuma akal-akalannya dia. Yasmin, kita pulang duluan ya. Alicia, ayo pulang. Iya, Ma. Terima kasih banyak, Bu. Ayo. Yasmin, aku juga harus pulang ya. Soalnya barusan Kayla ngabarin kalau dia tuh nungguin aku di rumah. Salam buat Kayla ya. Pamit ya. Ini ya, Yasmin. Sebentar ya. Mas Rangga, apalagi? Tadi siang lo ke rumah sakit. Maksud lo? Tadi siang ada yang masuk ke ruangan gue. Orangnya kabur. Gue sempat ngejar, tapi tetap dia berhasil kabur. Gue cek rekaman CCTV, orangnya punya postur yang sama kayak lo. Oke, terus? Emangnya gue nggak boleh ke rumah sakit? Tumbenan banget lo ke rumah sakit. Emang lo ngapain? Ya, emang kalau gue ke rumah sakit gue harus laporan sama lo. Ya gue ketemu sama kolega gue di situ. Sekarang gini deh, pikir aja pakai logika lo. Kalau emang gue ke rumah sakit terus gue masuk ruangan lo, ada barang lo yang hilang. Ada nggak gue tanya? Gak ada. Nggak ada kan? Ya udah. Jadi orang jangan suzon. Orang gue ngapa-ngapain cuma ke rumah sakit doang nggak boleh ya? Aneh. Kamu kenapa? Kok mukanya gitu? Tadi siang ada orang yang masuk ke ruangan aku. Kok bisa? Mas tahu orangnya siapa? Saya udah cek rekaman CCTV. Kalau yang saya lihat, ada seorang laki-laki yang posturnya mirip banget sama Mas Rangga. Tapi barusan saya tanya, Mas Rangga nggak mau ngaku. Siapa ya yang masuk ke ruangan kamu? Tapi Mas Rangga ngaku kan kalau tadi siang dia ke rumah sakit? Emang kamu ngeliat Mas Rangga ke rumah sakit? Iya. Mas Rangga sih ngakunya dia mau ketemu sama koleganya. Emang kamu ketemu dia di mana? Jadi saya tuh lagi nggak sengaja ngelewatin kamar mayat. Tiba-tiba saya dengar ada yang gedor-gedor. Pas saya bukanya ternyata Mas Rangga di dalam. Mas Rangga ngapain ya di kamar mayat?
Iya, Mas Rangga juga bilang sih ke saya kalau dia itu kesasar pas lagi mau cari koleganya. Aneh banget. Mas Rangga kayak baru pertama kali ke rumah sakit Yudhistira. Iya, Mas. Dan yang bikin saya lebih aneh lagi, pakaiannya Mas Rangga loh. Dia datang ke rumah sakit dengan baju yang casual, nggak kayak biasanya. Tapi aku rasa kalian berdua memang harus hati-hati deh sama Mas Rangga. Mungkin Mas Rangga memang nggak mau ngakuin. Ya karena dia takut. Karena kita nggak tahu dia sebenarnya mau ngelakuin apa. Iya, tapi untungnya di ruangan aku nggak ada yang hilang. Tapi aku udah minta security untuk tingkatkan keamanan. Wajar aja kalau Pak Jordan itu kesel sama Papa. Karena setiap masalah yang ditimbulkan oleh Pak Jordan dan akhirnya merugikan banyak orang, itu semua bisa diselesaikan oleh Papa. Dan aku yakin, Pak Jordan ini pasti punya motif. Makanya dia meneror Mama dan menculik Yasmin. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Sus, maaf. Ya, Pasien yang dirawat di kamar ini kemana ya? Mas Nathan ya? Mas Nathan sudah pulang, Mbak? Pasti tuh orang buru-buru deh. Nggak sabar pulang. Pasti dia mau nanyain kenapa gue udah keluar dari rumah sakit. Kok udah pulang sih? Kondisi lo kan belum pulih. Gue gak betah lama-lama di rumah sakit milik Cakra Dinata. Terus kondisi lo gimana sekarang? Udah jauh lebih baik daripada kemarin. Oh ya, sama gue juga bakal cari nyokap gue. Iya, tapi kan lo belum sembuh, Nathan. Ya udah, gue mau istirahat dulu. Nathan. Bener-bener deh nih orang. Apa-apa semaunya dia aja. Terus, makasih ya. Iya, Mbak. Aku yakin kalau kepala digetok pakai batu, batunya yang hancur bukan kepalanya. Ya jangankan kamu, aku aja sebel pada saat ngancam dia, susah banget. Harusnya saat itu kamu tusuk aja dia, biar dia langsung tewas. Jangan seperti itu dong. Itu kan gak sesuai kesepakatan awal kita. Lagi pula aku gak mau jadi buron lagi. Udah dapat identitas baru ya harus dijaga baik-baik ini.